Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti Inspiratifnya Educate. Ketemu lagi bersama aku, Kak Fahdur atau Kak Mus. Makasih. Masih dalam materi yang paling dicintai oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Apalagi kalau bukan fisika. Oke teman-teman, pada video kali ini Kak Imus akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal dari materi listrik statis. Gimana? Kalian pasti udah gak sabar kan? Yuk, kuilah, langsung kita mulai saja. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Dua buah muatan yang berjarak 9 mm mengalami gaya listrik statis sebesar 20 mikrocoulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut berubah menjadi 3 mm, berapakah besar gaya coulombnya? Oke, seperti biasa kita buat, diketahui jarak yang pertama R1 itu 9 mm. Kita konversikan menjadi 9 kali 10 pangkat 3 meter. Lalu berubah jaraknya menjadi R2 yaitu menjadi 3 mm. Kita konversikan menjadi 3 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, sementara gaya coulomb yang awal atau FC1 sama dengan 20 mikrocoulomb, kita konversikan menjadi 20 kali 10 pangkat 6 coulomb. Maka yang ditanya adalah gaya coulomb atau gaya listrik statis yang kedua ketika jaraknya R2. Gimana caranya? Yuk langsung kita aplikasikan saja ke hukum coulomb. Oke. Nah, dari hukum coulomb kita mendapatkan persamaan FC sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat atau kakiku robek-robek. Lalu kita aplikasikan. Nah, teman-teman, basic inspiratif, apa sih yang nggak ada dari soal ini? Syaratnya ada, gayanya ada. Apa yang nggak ada? Oh, yang nggak ada adalah ini dia nih. Muatan 1 kali muatan 2. Berarti pertama kita harus cari tahu dulu berapa muatan 1 dikali muatan keduanya. Oke, langsung saja kita masukkan angkanya. Gaya coulombnya adalah 20 kali 10 pangkat 6. Konstanta coulombnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Oke, dikali muatan 1 kali muatan 2 per jaraknya 9 kali 10 pangkat 3 dikuadratkan. Oke, lalu kita ubah. Nah, ini 20 kali 10 pangkat 6 jadi 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan, tetap ya, konstanta coulombnya 9 kali 10 pangkat 9, jaraknya dikuadratkan jadi 81 kali 10 pangkat 6. Berarti berapa nih Q1 kali Q2-nya? Tinggal kita pindah ruas. Ini 81 di bawah, pindah ruas jadi di atas 1 jadi kali. Ini 9 kali 10 pangkat 9 di atas, pindah ruas jadi di bawah atau dibagi. Maka Q1 kali Q2-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 81 kali 10 pangkat 6 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. 81 sama 9 bisa dicoret dibagi jadi 9. 9 kali 2 menjadi 18. Sekarang pangkatnya min 5, min 6, min 9. Jadi min 20. Maka Q1 Q2-nya jadi 18 kali 10 pangkat min 20 coulomb. Nah, setelah dapat Q1 kali Q2, sekarang kita cari berapa gaya coulomb yang kedua setelah jaraknya berubah menjadi 3 mm. Oke. Tinggal kita masukin FC sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Lalu Q1 Q2-nya 18 kali 10 pangkat 20. Lalu jaraknya 3 kali 10 pangkat 3. Jangan lupa dikuadratkan ya Besti. Nah, jadi 9 kali 10 pangkat 9
kali 18 kali 10 pangkat 20 dibagi R yang dikuadratkan menjadi 9 kali 10 pangkat 6. 9-nya dicoret, tinggal 18 pangkatnya. 9 dikurang 20 dikurang min 6, jadi min 5. Berarti gaya kolomnya berubah menjadi 18 kali 10 pangkat 5 kolom atau 180 mikrokolom. Nah, gimana basic inspiratif? Paham nggak nih? Aku harap kalian paham ya. Tapi caranya agak PR ya, panjang juga ya. Kita perlu cari Q1, Q2 dulu, baru cari F yang keduanya. Tenang basic inspiratif, Kakak Imut punya solusinya. Aku akan share ke kalian Eduki. Gimana maksudnya? Penasaran kan? Yuk langsung saja kita bahas Edukinya. Nah, di Eduki ini kita akan menjawab soal-soal statis menjadi lebih mudah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus berubah dulu. Misalkan diketahui ya, ada dua muatan yang berjarak R seperti tadi memiliki gaya kolom R. Nah, kalau R-nya berubah menjadi sekian kalinya, maka F-nya jadi berapa? Oke, nah kira-kira begitu nih basic inspiratif. Yuk, kita langsung coba aja. Langkahnya untuk mengerjakan atau untuk menggunakan Eduki ini dia. Pertama kita balik dulu, lalu kalau yang diketahuinya F, yang ditanya R, maka angka yang diketahui tadi kita angkat. Dan sebaliknya, kalau yang diketahui R-nya atau jarak, lalu yang ditanya adalah F-nya atau gaya kolomnya, maka kita kuadratkan. Oke, supaya lebih paham, yuk kita mulai saja basic inspiratif. Nah, misalkan di sini F-nya berubah menjadi 1/4 kalinya atau 1/4 dari F awal. Berarti R-nya berubah jadi berapa? Makanya dibalik dulu, 1/4 dibalik menjadi 4, lalu dari F ke R diakarkan. Akar dari 4 adalah, ya betul, 2. Lagi. Nah, sekarang R-nya 1/3. R-nya menjadi 1/3 kali dari awal, berarti F jadi berapa ya? Dibalik, 1/3 dibalik menjadi 3. Lalu dari R ke F dikuadratkan, berarti 3 dikuadratkan menjadi, yups, betul besti, jadi 9. Ayo, lagi. Nah, sekarang, kalau F-nya berubah menjadi 16 kalinya atau 16 kali awalnya, berarti R-nya jadi berapa? Oke, 16-nya dibalik jadi 1/16, lalu dari F ke R diakarkan. Akar 1/16 adalah, yaps, betul, 1/4. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, kalau R-nya adalah atau R-nya berubah menjadi 9 kalinya, maka F-nya berubah jadi berapa kalinya ya? Sama, dibalik jadi 1/9, lalu dari R ke F dikuadratkan. 1/9 dikuadratkan menjadi, yaps, betul, jadi 1/81. Gimana? Paham nggak Besti? Ayo, paham nggak Besti inspiratifnya Educare? Oke, pasti paham kan? Supaya makin paham, yuk kita aplikasikan Eduki ini ke soal yang tadi. Nah, soalnya masih sama ya. Nah, sekarang tinggal kita aplikasikan. Kita ubah dulu nih. Jaraknya kan dari 9 menjadi 3. Jadi berapa kalinya ya? Oke. 9 ke 3 berarti jadi 1/3 kalinya. Nah, tinggal kita masukin R-nya jadi 1/3 kalinya. Maka F-nya jadi berapa kalinya? Jadi berapa kali yang awal? Oke, 1/3-nya kita balik menjadi 3. Dari R ke F dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat menjadi, yaps, betul sekali basic inspiratif, jadi 9. Berarti F-nya berubah jadi 9 kalinya. 9 kali awal. Nah, awalnya berapa? 20 mikrokolom. Kalau 9 kalinya berarti tinggal kita kali. 9 dikali 20 mikrokolom.
Maka jawabannya adalah 180 mikrocoulomb. Jadi ketika F-nya berubah sepertiga kalinya, maka F-nya berubah menjadi 9 kalinya. Jawabannya sama kan Besti? Lebih mudah nggak? Iya dong pastinya. Siapa dulu yang ngasih tahu? Kak Imus. Hahaha. Oke, yuk kita lanjut ngebahas soal selanjutnya. Biar besti-besti inspiratifnya Kak Imut makin paham sama eduki ini. Sekarang soal yang kedua. Dua buah muatan yang berjarak 3 cm mengalami gaya listrik statis sebesar 640 coulomb. Jika kedua muatan tersebut mengalami perubahan jarak sehingga gaya coulombnya berubah menjadi 40 coulomb, berapakah jarak kedua muatan sekarang? Nah, di sini jaraknya tetap, tapi yang berubah adalah gayanya. Oke, dari 600 ke 40. Berarti nanti jaraknya berubah jadi berapa kalinya ya? Nah, sekarang kita buat dulu nih base inspiratif. Dari 640 ke 40, kira-kira berapa kalinya nih? Ayo. Oke, betul. Tinggal 40 per 640. 4 per 64. Jadi, yaps. Berarti gayanya berubah menjadi 1/16 kalinya. Dari 640 ke 40. Kita masukin F-nya 1/16 kali, maka R-nya jadi berapa nih Besti? Oke, jangan lupa langkah-langkah eduki. Dibalik, 1/16 dibalik jadi 16, lalu dari F ke R diakarkan. Akar 16 berapa? Yaps, betul. Oke, maka jaraknya berubah menjadi 4 kalinya. Awalnya 3, berubah jadi 4 kalinya. Berarti jadi berapa nih jaraknya? Ya, tinggal 4 kali 3. Berarti jaraknya menjadi 12 cm. Oke, gimana? Mudah kan? Yuk, sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini agak sedikit lebih berbeda nih, besti-besti inspiratif. Ya, apa bedanya? Yuk coba kita baca. Dua buah muatan yang berjarak 5 mm mengalami gaya listrik statis sebesar 625 coulomb. Jika kedua muatan tersebut mengalami perubahan jarak sebesar 25 mm dan muatannya masing-masing bertambah 2 kali semula, berapakah besar gaya coulomb sekarang? Perbedaannya adalah kalau di soal yang ini muatannya juga mengalami perubahan, masing-masing menjadi 2 kali semulanya. Nah, sekarang kita cek dulu nih jaraknya jadi berapa kali nih. Oke, dari 5 mm ke 25 mm. Berarti jadi berapa kali nih Besti? Oke, berarti jadi 5 kalinya. 5 ke 25 berarti jadi 5 kali awalnya. Kita masukin. Oke, jaraknya jadi 5 kalinya berarti F-nya jadi berapa kalinya ya? Oke, edukinya jangan lupa. Dibalik, 5 dibalik jadi 1/5. Lalu dari R ke F dikuadratkan. 1/5 dikuadratkan menjadi 1/25. Oke, jadi gayanya adalah 1/25 kalinya. Kalau ada muatan yang juga berubah jadi gimana ya? Oke, mudah nih base inspiratif. Tinggal kita kali-kaliin aja. Nah, berarti kan gayanya adalah 1/25 kali awalnya. Awalnya kan 625. Oke, berarti jadi 1/25 kali 625 sama dengan 25. Nah, tinggal kita kali. Muatannya berubah jadi 2 kali masing-masing. Ini Q1, ini Q2. 2 kali 2 kali. Berarti 25 kali 2 kali 2 sama dengan 100. Berarti sekarang gaya coulombnya menjadi 100 coulomb. Gimana base inspiratif? Mudah kan? Oke, aku harap kalian mengerti dari apa yang semua Kak Imut jelaskan hari ini di video ini. Oke, nah sampai di sini dulu ya base inspiratif. Mudah-mudahan videonya bermanfaat baik buat kalian maupun buat aku. Sampai ketemu lagi di video-video
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Best Inspiratif. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.